Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinar dengan NIM 22882405. Di sini saya berkesempatan untuk mereview tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Review jurnal yang berjudul The Bugis Makassar Diaspora. Yang pertama, identitas artikel jurnal yang berjudul The Bugis Makassar Diaspora yang ditulis oleh Leonard Y. Ananda. Nah, nama jurnal ini Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Nah, bernomor vol 68 nomor 1 halaman 268. Tahun terbit 1995 yang berhalaman 111 hingga 138. Baik, selanjutnya latar belakang. Pada abad ke-17-18, kekalahan kerajaan Gorontalo dalam Perang Makassar membuat banyak orang Bugis dan Makassar meninggalkan Sulawesi Selatan. Migrasi ini disebut diaspora Bugis Makassar. Nah, diaspora Makassar umumnya gagal karena para bangsawan sulit beradaptasi dengan penguasa lokal. Sebaliknya, diaspora Bugis berhasil karena mereka lebih fleksibel, mau berasimilasi, menikah dengan bangsawan setempat, dan membentuk pemerintahan diaspora. Hal ini membuat Bugis berpengaruh besar di wilayah Melayu, Riau, Selangor, hingga Sumatera dan Kalimantan. Setelah latar belakang, lanjut dengan tujuan penelitian. Tujuan ini untuk menjelaskan mengapa diaspora Bugis berhasil membangun komunitas kuat di perantauan, sedangkan diaspora Makassar justru gagal. Nah, di metode penelitian ini, kajian sejarah berbasis sumber arsip VOC, catatan Inggris, serta naskah Melayu Bugis seperti Nufat Al-Nafis. Nah, hasil utamanya itu ada dua. Yang pertama, diaspora Makassar gagal karena para pemimpin bangsawan tinggi menuntut diperlakukan setara dengan raja tuan rumah, sehingga sering terjadi konflik. Kedua, diaspora Bugis berhasil karena lebih fleksibel, mau berasimilasi dengan masyarakat lokal, menikah dengan bangsawan setempat, dan membangun struktur pemerintahan diaspora yang efektif, misalnya di Riau dan Selangor. Baik, selanjutnya analisis kritis. Kekuatan artikel metodologi sejarah kuat menggunakan kombinasi sumber Eropa dan sumber lokal. Lalu, kontribusi besar dalam memahami perbedaan pola migrasi Bugis dan Makassar di Asia Tenggara. Lalu, memberi perspektif budaya, konsep siri perkawinan politik, sumpah setia yang jarang ditonjolkan dalam studi diaspora. Selanjutnya ada kelemahan dalam artikel. Analisis ini masih berpusat pada tokoh elit, raja dan bangsawan, kurang menyinggung pengalaman masyarakat biasa dalam diaspora. Selanjutnya cakupan geografis luas tapi penjelasan detail tentang beberapa komunitas, misalnya di Kalimantan, relatif singkat. Selanjutnya relevansi dan implikasi. Hubungan dengan teori atau praktik. Artikel ini memperkaya teori diaspora dengan menunjukkan bahwa keberhasilan komunitas migran dipengaruhi oleh fleksibilitas sosial, hubungan dengan penguasa lokal, serta struktur organisasi budaya mereka. Nah, manfaat untuk bidang studinya, pertama itu bagi studi sejarah Asia Tenggara, artikel ini menjelaskan dinamika migrasi internal dan regional. Bagi antropologi atau ilmu sosial, artikel ini memberi contoh bagaimana identitas budaya Bugis versus Makassar berpengaruh pada integrasi di wilayah baru. Baik, terakhir, dari kesimpulan review jurnal artikel. Artikel ini membahas diaspora orang Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan pada abad ke-17-18. Perang Makassar pada tahun 1666 hingga 1669 dan campur tangan VOC memicu perpindahan besar-besaran ke Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya hingga Kalimantan. Diaspora Makassar gagal karena para pemimpinnya yang berasal dari bangsawan tinggi, menuntut kedudukan serta setara dengan penguasa lokal, sehingga sering menimbulkan konflik. Sebaliknya, diaspora Bugis berhasil karena mereka lebih luas, mampu berasimilasi melalui perkawinan politik, menjalin sumpah setia dengan penguasa, serta membangun struktur pemerintah diaspora, khususnya di Riau dan Selangor. Keberhasilan Bugis menjadi mereka
berpengaruh dalam politik, perdagangan, dan budaya di dunia Melayu, sedangkan kegagalan Makassar menunjukkan pentingnya fleksibilitas dan strategi dalam migrasi. Baik, mungkin cukup sekian review jurnal dari saya pribadi, Yulinar. Pamit undur diri, terima kasih.